Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Mutiara Justicia. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan materi aritmatika sosial, yaitu mengenai bunga tunggal, pajak, bruto, neto, dan tara. Diharapkan setelah menonton video ini, kalian mampu menalar rumus menentukan bunga tunggal dan pajak, menalar hubungan antara bruto, neto, dan tara, dan terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bunga tunggal, pajak, bruto, neto, dan tara. Yang pertama itu bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Bunga adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia perbankan. Sebenarnya, banyak jenis suku bunga yang diberikan bank, tapi pada video ini kita khususkan pada bunga tunggal. Berbicara konsep bunga, pahami ilustrasi berikut. Seorang nasabah, Pak A, ingin menabung di bank. Nasabah yang menabung di bank akan diberikan imbal jasa berupa bunga oleh bank tersebut. Atau, jika ada nasabah yang meminjam uang dari bank, nasabah tersebut harus membayar sejumlah bunga kepada bank. Sampai di sini cukup paham? Nah, sekarang bagaimana cara menghitung bunga tabungan? Bunga tabungan bergantung pada besar tabungan awal, lama menabung, dan besar bunga yang diberikan oleh bank. Rumus pertama, bunga tabungan per tahun M dikali P persen. M adalah tabungan awal, P persen adalah bunga yang diberikan bank. Kemudian, bunga tabungan selama N bulan sama dengan M dikali P persen dikali N per 12. M adalah tabungan awal, P persen adalah bunga yang diberikan bank, dan N adalah lama menabung. Dan terakhir, jumlah tabungan keseluruhan adalah tabungan awal ditambah bunga yang diberikan bank. Contoh, Gagas menyimpan uang di bank sebesar 1 juta rupiah. Jika bank memberikan bunga 18 per tahun, hitunglah A. Bunga tabungan selama 1 tahun, B. Bunga tabungan selama 10 bulan, C. Jumlah seluruh uang di tabungan Gagas selama 10 bulan. Penyelesaian untuk yang A, kita punya rumus M dikali P persen atau tabungan awal dikali persen bunga. 1 juta dikali 18% atau 18 per 100. 20 bisa kita coret. Hasilnya sama dengan Rp180.000. Ini adalah bunga tabungan selama 1 tahun. Untuk yang B, bunga tabungan selama 10 bulan. Rumusnya M dikali P persen dikali N per 12. M adalah tabungan awal, P persen adalah bunga, N adalah jumlah bulan, di sini 10 bulan. Jadi 1 juta dikali 18 per 100 dikali 10 per 12. 20 bisa kita coret, 18 dan 12 bisa kita sederhanakan. 18 sama-sama dibagi 6. Hasilnya 3 dan 2. Kemudian 10 dan 2 bisa dibagi, hasilnya sama dengan 5. Maka hasil akhirnya Rp150.000. Ini adalah bunga selama 10 bulan. Dan terakhir, berapa jumlah seluruh uang tabungan selama 10 bulan? Tinggal dijumlahkan tabungan awal ditambah bunga. 1 juta ditambah Rp150.000, yaitu Rp1.150.000. Mudah ya? Berikutnya pajak atau teks. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah struk. Biasanya kita dapatkan jika kita bertransaksi di restoran-restoran atau makanan cepat saji. Biasanya harga yang kita bayar berbeda dengan harga yang ada di menu. Kenapa? Karena harga yang kita bayar itu termasuk dengan teks atau pajak seperti yang dilingkari kuning berikut. Jadi apa itu pajak? Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat
kepada pemerintah. Rumus pajak sama dengan persen pajak dikali harga barang atau jasa. Contoh, Adit membeli kentang goreng di restoran cepat saji dengan harga Rp30.000. Setiap makanan dibeli harus dikenakan pajak 10%. Pertanyaannya, berapa Adit harus membayar untuk kentang goreng yang dibelinya? Langkah pertama kita hitung berapa pajak yang dikenakan. Rumusnya persen pajak dikali harga. 10% atau 10/100 dikali Rp30.000. 2 nol kita coret, hasilnya sama dengan Rp3.000. Jadi harga harus dibayar Rp30.000 ditambah Rp3.000. Itu Rp33.000. Udah ya? Sebenarnya konsep pajak dan bunga itu mirip dengan konsep diskon yang kita pelajari sebelumnya. Perbedaannya, pada diskon itu adalah pemotongan harga, namun pada pajak dan bunga itu adalah penambahan harga. Berikutnya bruto, neto, dan tara. Bruto yaitu berat kotor, neto itu berat bersih, dan tara berat kemasan. Ternyata bruto, neto, dan tara sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, biasanya pada plastik-plastik kemasan makanan. Contohnya seperti ini, berat bersih 126 gram. Selain pada kemasan makanan, bruto, neto, tara sering digunakan pada barang-barang yang memiliki wadah atau kemasan yang cukup berat. Contohnya pada gambar berikut. Di sini ada satu peti buah-buahan. Nah, yang nomor 1 itu dinamakan berat kotor atau bruto, itu berat buah ditambah dengan berat kemasan. Yang nomor 2 itu dinamakan neto atau berat bersih, itu berat buahnya saja. Dan terakhir, nomor 3 itu dinamakan tara, berat wadahnya saja. Jadi rumusnya bruto sama dengan neto ditambah tara, atau berat kotor sama dengan berat bersih ditambah berat kemasan. Contoh, Pak Atta membeli 2 peti jeruk dengan bruto tiap peti 50 kg dan tara 3%. Berapa kilogram jeruk yang dibeli Pak Atta seluruhnya? Diketahui tara 3%, maka perlu kita cari 3% dari 50 kilo itu berapa? 3/100 dikali 50 kilo sama dengan 1,5 kg. Ini adalah berat petinya saja. Jadi berat jeruknya atau berat bersih 50 kilo dikurang 1,5 kg. Hasilnya 48,5 kg untuk satu peti. Karena Pak Atta membeli 2 peti, maka jumlah jeruk seluruhnya 2 dikali 48,5, hasilnya 97 kg jeruk. Nah, agar lebih paham, silahkan kerjakan latihan berikut. Cukup sekian materi kali ini. Sampai bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.